Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Perubahan iklim akibat pemanasan global akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pertanian. Agroforestry merupakan salah satu solusi agar pertanian rakyat dapat bertahan dalam menghadapi perubahan iklim. Agroforestry memiliki peran penting dalam mendukung pertanian berkelanjutan sebagai fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Kita fokusnya ke mix farming. Jadi dalam suatu sistem agroforestry atau mix farming itu semakin banyak spesies dalam satu sistem pertanian, maka akan semakin stabil, baik dari segi ekologi, ekonomi maupun sosial daripada yang satu jenis. Jadi kita mencoba melihat beberapa indikator itu di masing-masing land use-nya, baik itu yang monokultur, yang agroforestry maupun yang mixed farming. Tidak hanya untuk laki-laki, perlombaan dalam rangka Lustrum ke-12 UB juga diperuntukkan untuk perempuan. Ketua Pelaksana Olahraga Lustrum ke-12 UB, Rugeri Fadli Mahali menjelaskan pihaknya telah membuat berbagai kegiatan olahraga seperti kampus sehat, senam, dan gerak jalan yang dapat diikuti seluruh sivitas akademika UB tanpa terkecuali. Yang lomba ibu-ibu nanti ada lombanya tersendiri, mungkin dari lomba senam nanti dari ibu-ibu juga ada juga nanti rangkaian kegiatan lain, ada kampus sehat atau nanti ada gerak jalan juga nanti di bulan Desember, jadi seperti itu. Dan oke, tanggapan saya untuk olahraga ini nanti diharapkan ke depan jadi yang bisa ditingkatkan lah. Selama ini mulai dari awal pertandingan sampai sekarang, alhamdulillah tidak ada kendala yang tidak terlalu signifikan, karena memang semuanya memang di sini hanya sebagai memeriahkan lomba dan juga untuk menjalin silaturahmi antara sesama sivitas Universitas Brawijaya. It's a brand new day. No bad vibes gonna get in my way. Nah, apa sih seafood? Penasaran kan? Langsung ikutin keseruannya ya. Pengalaman unik apa sih yang pernah Mas Dandi alami ketika membangun atau menjalankan usaha ini? Di tahun pertama peluncurannya, program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu IISMAVO telah menarik minat 4.000 mahasiswa pendidikan tinggi penyelenggaraan pendidikan vokasi PT PPV se-Indonesia. Tingginya minat mahasiswa vokasi UB untuk menempuh jenjang pendidikan ke luar negeri tersebut mendapat respon baik dari Kemendikbudristek dan akan menambah kuota untuk tahun 2023 mendatang. Kalau dari bocorannya begitu, ini IISMA yang 2022 itu dikatakan atau alhamdulillah punya ada respon baik dari kementerian begitu dari berjalannya program ini, dan kemungkinan besar kuotanya bertambah. Karena kalau IISMA yang akademis itu tiap tahun bertambah ya, karena mereka sudah menjalankan 1 tahun lebih dulu, itu kuotanya 2 kali lipatnya kita, 1.000. Vokasi itu awalnya 400 kemarin. Nah,
kemungkinan besar bisa bertambah, bisa 2 kali lipat kayaknya sih ya. Jadi kemungkinannya bertambah. Penguasaan bahasa asing menjadi faktor yang sangat mendukung bagi mahasiswa ketika mengikuti seleksi beasiswa kuliah di luar negeri. Salah satunya program IISMA-FO. Ketua IRO Fakultas Vokasi UB, Rahmat Andri Atmoko menjelaskan, kemampuan bahasa asing aktif akan memudahkan mahasiswa dalam mengikuti seleksi. Kendala utama itu adalah di bahasa sebenarnya. Jadi mempersiapkan mahasiswa untuk memenuhi kriteria bahasa minimal. Kalau minimalnya misalkan TOEIC itu harus 500 ya, 560 TOEIC ya. Kemudian TOEFL juga 500. Nah, jadi requirement-nya cukup tinggi dan mahasiswa harus prepare jauh-jauh hari. Nah, makanya kita prepare-nya dari sekarang karena asumsinya mahasiswa bisa prepare lebih awal. Karena harus ada proses belajar, training dan lain-lain. Nah itu harapannya itu kita bisa misalkan lebih awal. Nah itu nanti yang kita diskusikan dari pengalaman best practice kampus-kampus yang lain dalam mempersiapkan mahasiswa. Perubahan iklim atau climate change merupakan hal yang tidak dapat dihindari akibat pemanasan global dan diyakini akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pertanian. Perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrim, serta kenaikan suhu udara dan permukaan air laut merupakan dampak serius dari perubahan iklim yang dihadapi Indonesia. Tema ini memang tema untuk series dari UC Searca Summer Course yang membahas mengenai adaptasi dari small scale farmer dalam kaitannya dengan perubahan iklim. Kenapa? Karena yang kecil itu yang harus dilindungi dan harus bisa beradaptasi. Karena kalau tidak bisa beradaptasi, yang kecil duluan yang akan berbahaya. Jadi memang tujuannya di sini untuk mengidentifikasi apakah small scale agriculture itu bisa beradaptasi dengan climate change. Kalau skenario climate change-nya IPCC, International Panel of Climate Change, itu menyatakan bahwa dalam 50 tahun, mulai tahun 2000 dan 2050, dunia ini akan menghadapi kenaikan suhu sebesar 2 derajat sampai 4 derajat Celcius. Nah itu kan harus di riset bagaimana akibatnya kepada tanaman. Nah, kalau tanaman itu bisa beradaptasi, alhamdulillah kan. Kalau tidak ya kita harus apa? Gitu ya. Apakah mengganti jenis tanaman, apakah mengganti varietas dengan lebih tahan, ataukah kita modifikasi cara budidayanya agar dia lebih tahan dan seterusnya. Itu yang memang menjadi aspek riset dari workshop ini. Sebab utama adalah gas rumah kaca. Jadi aktivitas manusia itu mengemisikan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metan, sulfur dioksida, sulfur monoksida. Ya, hampir semuanya aktivitas manusia itu mengemisikan gas rumah kaca. Nah, dan itu kalau terlalu banyak di atmosfer akan meningkatkan suhu. Ya, karena dipantulkan lagi menjadi cahaya, jadi gelombang panjang sehingga suhunya meningkat. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Salahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Pusat Konseling Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan merupakan layanan untuk memfasilitasi atau membantu mahasiswa dalam menghadapi permasalahan sehari-hari yang mungkin muncul atau mengganggu aktivitas sehari-hari dan berdampak pada performa akademis mahasiswa dalam bentuk kegiatan konseling, psikoedukasi, dan juga pelatihan.
pusat konseling pencegahan kekerasan seksual dan juga perundungan. Ini ada di bawahnya WA3 kemahasiswaan seperti itu, dan kami ada 2 kegiatan. Yang pertama itu ada Satgas PPKS, yaitu Satgas Pencegahan dan juga Penanganan Kekerasan Seksual dan juga Perundungan, dan yang kedua kita ada layanan bimbingan dan juga konseling. Nah, mungkin saya akan bahas dulu ya terkait apa sih itu layanan bimbingan dan juga konseling. Nah, layanan bimbingan dan konseling ini diberlakukan kepada seluruh mahasiswa ya yang ada di Universitas Brawijaya. Bentuk layanannya apa saja ya yang untuk mahasiswa? Yang pertama adalah kita memiliki layanan konseling, di mana kami memiliki konselor itu yang selalu ada ya di setiap hari Senin sampai Jumat, dan juga peer konselor. Jadi tidak hanya konselor psikolog saja gitu ya. Kami ada 4 psikolog ya, ada 1 konselor kepribadian dan juga ada 1 psikiater dan juga 2 konsultan hukum. Jadi jangan khawatir teman-teman, untuk teman-teman ini misalkan saja saya butuh konseling ke profesional, nah itu jangan khawatir, kami menyediakan konselor profesional, baik itu nanti dalam ranah klinis gitu ya, ranah pendidikan, ranah industri organisasi, karir, itu kami juga menyediakan gitu ya. Jadi konseling itu tidak hanya mengatasi masalah yang sifatnya, kita fasilitasi ya, masalah yang sifatnya pribadi, belajar, sosial, keluarga, karir gitu ya, kekerasan seksual, perundungan, tetapi kita juga melakukan ada juga sarana untuk pengembangan diri gitu ya, atau pengembangan potensi diri, karena kami ada konselor pendidikan, konselor karir, dan juga konselor untuk industri organisasi seperti itu. Jadi nggak hanya fokus aja gitu ya pada masalah. Nah, ini ada setiap hari Senin sampai Jumat, dan teman-teman bisa mengakses layanan konseling.ub.ac.id. Di situ sudah ada websitenya gitu ya, untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk badan konseling fakultas atau LTKSP, teman-teman sudah bisa langsung akses layanannya ya. Nah, layanan ini ada gitu ya di hari Senin sampai Jumat gitu ya. Nanti ada jadwal konselornya juga gitu ya, dan juga lokasinya ini ada di gedung layanan bersama lantai 3 seperti itu. Ada 2 ruangan ya, ada ruangan konseling individu dan juga ada konseling kelompok seperti itu. Nah, yang kedua kami juga memiliki tadi peer konselor ya. Jadi kami memiliki 36 peer konselor yang ada di setiap fakultas. Kalau teman-teman merasa nggak yakin dulu gitu ya mau ke psikolog, teman-teman boleh loh mengakses untuk ke peer konselor. Tadi caranya tetap sama, kalian mengakses ID kami gitu ya di konseling Universitas Brawijaya, atau bisa mengakses website kami gitu ya. Terus kalian nanti di dalam create etiket itu kalian bisa memilih gitu ya, saya maunya sama peer konselor aja deh. Nah, itu kita juga fasilitasi. Jadi memang ada teman-teman peer konselor yang stay juga gitu ya setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, ini bisa dilakukan melalui 2 cara ya. Jadi bisa secara tatap muka, bisa juga secara daring. Boleh melalui nggak nyaman nih tatap muka daring gitu ya, nggak nyaman juga tatap muka langsung. Nah, itu boleh melalui WA atau melalui telepon, itu juga boleh. Jadi yang membuat teman-teman merasa nyaman. Kalau pada teman-teman difabel, teman-teman juga harus menuliskan ya kalau ada disabilitas tertentu. Oh, misalkan saya tuli nih, misalkan aja seperti itu, atau saya netra nih. Nah, nanti kami akan berkoordinasi dengan pusat layanan disabilitas atau PLD untuk bisa memfasilitasi, misalkan butuh pendamping bahasa isyarat misalkan aja, atau misalkan aksesnya masih kurang, ini nih harus ada yang antar. Nah, itu kita kerjasama dengan pusat layanan disabilitas untuk bisa aksesibel gitu ya, ada yang nganterin misalkan aja yang seperti itu. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai sampah, terutama sampah plastik dan sampah di laut, Bawaslu berkolaborasi dengan universitas untuk memberikan konseling kepada mahasiswa dan masyarakat terkait pencemaran sampah di laut, beserta pengaturan hukum internasional dan nasional, serta pengelolaan sampah di Indonesia dan penanganan kasus persampahan. Seperti kita ketahui, permasalahan di laut sedemikian kompleks. Kalian kepada adik-adik mahasiswa ini mohon diketahui, di laut demikian kompleks, permasalahan hukum sangat kompleks. Yang terkait dengan keamanan, keselamatan, ada di sana ada illegal fishing, ada illegal mining, ada konteks batas maritim yang belum selesai. Seringkali juga ada pelanggaran kedaulatan di sana. Konteksnya apabila ada kawan-kawan kapal ikan negara lain melakukan kegiatan illegal fishing yang dikawal oleh kapal pemerintahnya. Itu juga bagian dari persoalan di laut yang kompleks. Kemudian ada juga penyelundupan di sana. Ada pelanggaran wilayah. Adik-adik yang belajar hukum laut pasti tahu ada ALKI, ada hak lintas damai, ada lintas transit, persoalan-persoalan yang harus diawasi. Laut kita demikian luas. Makanya kami dari Bakamla yang diberikan amanah untuk semacam jadi koordinator lah dalam penegakan hukum di laut, kami perlu menggandeng semuanya.
Karena persoalan di laut demikian kompleks. Dan masalah pencemaran hanya bagian kecil dari persoalan di laut. Jadi kita perlu bersinergi soal itu. Kemudian terkait dengan hari ini kan masalah sampah plastik. Hari ini tentu persoalan plastik menjadi persoalan-persoalan yang perlu kita diskusikan, perlu kita kaji, sehingga bisa kita tanggulangi, khususnya dalam penegakan hukumnya. Saya kemarin beberapa kali ikut rapat yang digagas Kemenko Marves, Pak John. Kemenko Marves sudah menginisiasi beberapa kali pertemuan dan bahkan sudah mengarah kepada penyusunan standar operating procedure (SOP) terkait dengan penanganan penyusunan pencemaran laut akibat minyak. Seperti Bapak ketahui kan di daerah Selat Malaka, di Selat Singapura, di sekitar perairan Batam, Pulau Bintan itu seringkali kapal-kapal asing legio jangkar di tengah dan tanpa kita ketahui sering membuang limbah yang sampai dengan hari ini pun kita, mohon maaf, bisa kita bilang belum mampu kita tegakkan dengan baik hukumnya. Seringkali persoalan-persoalan hukum di sana masih jadi persoalan. Jadi itulah makanya adik-adik semua, rekan-rekan peserta, hari ini kita kumpul, mudah-mudahan bisa menjadi semacam solusi lah dalam permasalahan kita, khususnya tentunya karena topiknya adalah sampah plastik, ya mudah-mudahan terkait dengan topik ini yang bisa kita ke depan tentu akan kita kaji yang lain lagi. Harapannya itu tadi, harapannya bisa bersinergi antara perguruan tinggi maupun kami-kami yang bertugas di lapangan ini bisa bersinergi untuk sama-sama menjaga dan menegakkan hukum dimanapun berada. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.